Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sosok teladan, pemimpin dan utusan yang dinantikan pertolongannya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pesan dakwah tentang sabar dan ikhlas. Dalam kehidupan ini ada contoh sifat yang harus selalu kita pegang dan amalkan dalam kehidupan, yaitu sabar dan ikhlas. Apa itu sabar? Sabar adalah segala menahan diri dari segala bentuk kesulitan dan kesedihan. Sabar juga dapat dimaknai dengan membatasi jiwa dan keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Sebagai contoh, ketika seseorang tengah mendapatkan kesulitan, ia tidak mengeluh. Sebaliknya, ia menghadapi cobaan dengan segala usaha yang baik dan memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran, seseorang akan mampu berpikir tenang untuk mencapai jalan keluar di sisi lain. Orang-orang yang bersabar dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bunyi surah Al-Baqarah ayat 153 yang arti sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu Ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Dalam hidup ini kurang lebih 3 tindakan sabar dilakukan. Pertama, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar dalam menahan diri dalam perbuatan yang diharamkan. Ketiga, sabar dalam musibah yang menimpa. Apabila seseorang mampu menghadapi kehidupan dengan kesabaran, tidak ada balasan yang lebih baik untuknya kecuali surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 24 sebagai berikut. Salamun alaikum biman sabartum fa ni'ma ubadah. Artinya, malaikat berkata, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Karena kesabaran itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan surga. Quran Surah ke-13 ayat 24. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah sabar, sifat lain yang harus dimiliki oleh kaum muslim adalah ikhlas. Sifat ini saling terkait dan terhubung dengan sabar. Lantas, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah bersih hati atau tulus tanpa mengharapkan pujian. Sebagai contoh, seseorang beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Tidak ada keinginan dari dirinya untuk dilihat makhluk lainnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125 sebagai berikut. Artinya, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin, orang yang membuat kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Quran Surah An-Nisa ayat 125. Contoh lainnya dari ikhlas adalah apabila harta yang dimilikinya sewaktu-waktu diambil kembali oleh Allah, ia tidak akan marah, kecewa, dan sebagainya. Harta itu ada beragam kekayaan, pangkat, bahkan nyawa sekalipun. Semuanya adalah titipan Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha meliputi segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 126. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar dan ikhlas bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Meskipun demikian, selama nyawa itu berada dalam harga, kita harus selalu berusaha sabar dan ikhlas. Demikianlah ceramah tentang sabar dan ikhlas yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah pengetahuan serta menambah keberkahan kepada kita semua. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho atas segala amal yang kita perbuat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.